فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan pengambilan faidah dari yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang firman Allah ta'ala, idh yarawnal azab, tatkala mereka melihat siksaan. Kata beliau, yaitu pada hari kiamat, dengan pandangan mata kepala mereka. Annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab, bahwasanya seluruh kekuatan hanyalah milik Allah dan bahwasanya Allah adalah zat yang keras siksaannya. Maknanya adalah sehingga, yaitu pastilah mereka mengetahui dengan ilmu yang pasti bahwasanya kekuatan dan kekuasaan hanyalah milik Allah secara keseluruhan, dan bahwasanya tandingan-tandingan mereka itu yang mereka anggap sebagai tandingan untuk Allah tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Maka pada hari itu menjadi jelaslah untuk mereka lemahnya tandingan-tandingan tadi. Sama ya, dha'fuha dan ajzuha, intinya sama aja, lemah. Sesembahan-sembahan yang lain semuanya adalah lemah, tidak seperti yang tersamarkan bagi mereka di dunia yang diyakini punya kekuatan gaib ini dan itu, ternyata tak ada apa-apanya. Dan mereka dulunya menyangka bahwasanya sekutu-sekutu tadi itu, tandingan-tandingan tadi itu memiliki suatu wewenang di dalam urusan alam semesta ini, dan bahwasanya tandingan-tandingan tadi mendekatkan mereka kepada Allah dan menyampaikan mereka kepada Allah. Padahal Allah menyuruh hubungan langsung, tapi mereka enggan, bahkan mereka lebih suka melewati tandingan-tandingan. Itu pun ujung-ujungnya malah menyembah tandingan tadi, menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka buat-buat tadi itu sendiri. Hubungan langsung dengan Allah tidak mau. Kata beliau, maka rugilah persangkaan mereka tadi dan batallah usaha mereka itu. Sia-sia, sudah letih-letih, tahu-tahu tidak ada gunanya, penyesalan. Dan wajiblah bagi mereka untuk mendapatkan siksaan yang keras, dan tidak akan tertolak dari, dan tidak akan melindungi mereka tandingan-tandingan mereka tadi sedikit pun. Tuhan-Tuhan yang mereka yakini tadi tak mampu melindungi dari mereka sedikit pun, dan tidak bermanfaat untuk mereka walau seukuran zarrah dari suatu manfaat. Bahkan mereka akan mendapatkan kerugian dari Tuhan-Tuhan yang lain tadi, di mana mereka menyangka itu akan mendatangkan manfaat, tahu-tahu tidak ada gunanya sama sekali. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Siapa yang mengajarkan ini? Allah Ta'ala. Allah berfirman, wala yunabbi'uka mithlu khabir, tidak ada yang mengabarkan kepadamu seperti zat yang maha tahu itu. Sementara yang lain-lain belum pernah datang di hari kiamat, mereka tidak akan tahu, tapi Allah yang memberitahu mereka tak percaya. Cuma penyesalannya nanti, kalau sudah mati baru menyesal. Dan
Orang-orang yang diikuti itu kalau kita katakan orang, tapi tentunya umum, lebih umum mungkin dari malaikat, demikian pula dari jin, dari syaitan, semuanya yang diikuti waktu di dunia, nanti di hari kiamat mereka akan berlepas diri dari pihak yang mengikuti mereka, dan hubungan-hubungan yang dulu ada di dunia akan terputus di antara mereka. Tidak ada kesetiaan dalam situasi yang seperti itu. Dalam situasi susah, orang-orang yang syirik-syirik itu ternyata tidak saling setia. Tidak seperti kesetiaan mukmin kepada Allah Ta'ala dan seterusnya itu. Yang di hari kiamat justru yang pada waktu 99 rahmat ditebarkan, justru hubungan semakin kuat antara mukmin dengan Rabb mereka. Kata beliau, kenapa itu terputus? Karena hubungan-hubungan tadi itu terbentuknya adalah bukan karena Allah dan bukan di atas perintah Allah, perintah atau syariat, amr. Kembalinya pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lagi, lillahi ta'ala, dan ikut syariat. Itulah yang akan bermanfaat, karena inilah urwatul wusqa, yaitu pegangan yang terkuat, yang di dunia kukuh, di alam kubur kukuh, di akhirat juga kukuh. Yang lain-lain semuanya akan tatalasya, akan luntur, akan hilang, lenyap. Kata beliau di sini, dan hubungan-hubungan tadi itu di dunia tergantung kepada kebatilan. Semuanya adalah bergantung kepada kebatilan yang tidak ada hakikatnya. Makanya dia itmahallat, yaitu luntur atau lenyap. Amalan-amalan mereka itu tadi lenyap karena dibangun di atas sesuatu yang tak ada hakikatnya. Dan talasyat ini hampir sama. Keadaan mereka pun lenyap. Keadaan yang dulu di dunia mereka banggakan ternyata tak ada gunanya sama sekali. Dan menjadi jelaslah untuk mereka bahwasanya mereka itu dulu dusta semata, menyatakan ada wali kutub, menyatakan ada ghaus, menyatakan ada abdal dan sebagainya, yang ujung-ujungnya adalah diyakini ini sebagai sesembahan yang lain. Ujung-ujung akhirnya seperti itu. Semua adalah dusta belaka. Ketahuannya nanti di hari kiamat. Adapun orang mukmin yang memang tauhidnya benar, yang rajin belajar, dia tahu sejak awal memang ini adalah dusta, jauh sekali dari fitrah yang benar. Kata beliau, dan bahwasanya amalan-amalan yang mana dulunya mereka mengharapkan manfaatnya dan mereka harapkan ada buahnya, ada hasilnya, justru akan berubah menjadi penyesalan dan kekesalan yang akan menimpa mereka. Dan bahwasanya mereka kekal di dalam neraka karena tak ada modal sedikit pun, modal la ilaha illallah pun tak punya. Karena walaupun mengucapkan itu, tapi prakteknya mereka meyakini ada sesembahan selain Allah. Buktinya memberikan persembahan kepada selain Allah. Ketika menyembelih, sebagiannya justru niatnya adalah untuk jin, niatnya adalah memberi makan saka-saka itu. Bagaimana kemudian meyakini sesembahan hanya satu? Ketika ada perkara apa lalu dikaitkan, oh ini adalah bulan apa, ini adalah bulan sial, atau ini malam Jumat Kliwon, itu adalah sial. Ini ditipu belaka, mereka pendusta. Bahkan malam Jumat adalah hari terbaik di setiap dalam 7 hari, tapi dikatakan sebagai itu hari bahaya, banyak jin-jin bergentayangan atau setan atau apa. Na'udzubillah, penipuan besar-besaran. Akhirnya orang takut pada hari Jumat, padahal ahli tauhid suka kalau tiba waktu hari Jumat, terutama yang di Damat, karena itu hari cuti juga memang senang. Tapi tetap rajin ibadah. Orang-orang yang ahli tauhid rajin ibadah, tahu itu hari di mana amal-amal dilipat gandakan. Baik. Maka bagaimana setelah itu mereka dianggap hanya memiliki satu sesembahan, sementara prakteknya tidak demikian. Maka seluruh amalan yang mereka harapkan ada buahnya, ternyata semuanya adalah menyebabkan mereka kekal di dalam neraka, justru menambah dosa memang.
Mereka tidak akan keluar dari neraka itu selama-lamanya karena tak ada modal untuk masuk ke dalam surga. Modalnya semuanya hancur. Maka apakah setelah kerugian ini masih ada kerugian yang lain? Tak ada. Baik. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan di sebagian ayat yaitu al-khasirun, pakai al, yaitu seluruh kerugian yang hakiki ada pada mereka, orang-orang yang berbuat syirik itu. Kata beliau, sebabnya adalah karena mereka mengikuti kebatilan. Mereka mengamalkan amalan yang batil dan mereka mengharapkan kepada sesuatu yang tidak layak diharapkan. Mereka juga bergantung pada pihak-pihak yang tidak layak untuk menjadi tempat bergantung. Maka amalan mereka pun menjadi batal dengan batalnya tempat yang mereka jadikan sebagai gantungan. Baik. Adapun barang siapa bersandar kepada Allah, memang dia adalah zat yang maha perkasa dan senantiasa maha hidup. Tatkala itu semua batal, maka terjadilah penyesalan yang amat besar karena luput dari mereka apa yang mereka angan-angankan tadi, dan justru hal itu membahayakan mereka dengan bahaya yang paling puncak, bahaya yang paling besar. Iya, karena masuk neraka bukan sekedar nerakanya ahli maksiat, tapi nerakanya ahli syirik wal kufur. Ini jelas, naudzubillah, seperti apa hukumannya. Dan ini berlainan dengan orang yang bergantung kepada Allah, kepada Raja yang sebenar, yang maha menjelaskan. Baik. Allah tidak diam saja, Allah senantiasa menjelaskan ayat dari awal sampai akhir. Al-Quran dari awal sampai akhir penuh dengan penjelasan dari Allah. Sementara yang lain-lain tak mampu menjelaskan apapun. Patung tak mampu, wali yang mati juga tak mampu. Kita tanya pada wali siapa yang katanya di kota itu ada wali. Setiap kali kita tanya, paling dia akan mengatakan, kalaupun saya jelaskan engkau tak paham. Lalu untuk apa disembah makhluk yang seperti itu? Untuk menjelaskan saja tak mampu. Tak ada gunanya jika demikian. Sebagaimana yang Allah sebutkan tentang anak lembu yang disembah oleh Bani Israel. Allah menyebutkan mereka, dia tak mampu bicara dan tidak mampu untuk memberikan hidayah. Lalu untuk apa disembah? Sementara Allah Ta'ala adalah Al-Haqqul Mubin, Al-Malikul Haqqul Mubin. Dia maha raja dan dia maha benar dan maha menjelaskan. Justru zat seperti inilah yang paling layak kita cintai karena dia selalu membimbing, selalu menjelaskan, tidak diam saja. Tidak seperti Tuhan-Tuhan yang lain itu. Mungkin bisu, mungkin memang ahli filsafat. Setiap kali kita tanya, dia akan bilang, engkau tak akan paham. Padahal dianya yang jahil. Tak perlu disembah kalau seperti itu. Dan yang ini, yaitu orang yang bergantung hanya kepada Raja yang benar. Orang ini mengikhlaskan amalan untuk mencari wajah dari Raja tersebut. Sementara mereka yakin Tuhannya punya raja aja tidak. Punya wajah, tak yakin. Sementara kita yakin Allah punya wajah dengan wajah yang paling indah, yang mampu membakar segala makhluk, betul-betul maha perkasa. Sementara Tuhan-Tuhan yang lain mampu apa dia? Tak mampu apa-apa. Terkadang malah nampak itu ada anjing datang mengencingi wajah dari dewa itu, enggak ada gunanya ternyata. Dan dia mengharapkan manfaatnya. Maka orang ini telah meletakkan kebenaran tepat pada tempatnya. Makanya amalan-amalan dia adalah amalan yang benar karena digantungkan kepada kebenaran. Sehingga dia pun beruntung dengan mendapatkan hasil atau buah amalan dia, dan dia mendapatkan pahalanya di sisi Rabb-nya tanpa ada keterputusan. Pahalanya datang susul menyusul terus menerus. Padahal pahalanya itu satu kebaikan dibalas 10 atau 100 atau 700 atau bahkan lebih. Sementara kalau menyembah yang lain, menyembah wali ini, menyembah Habib itu, dia memberikan pahala kita berapa kali lipat. Mungkin tiap bulan malah dia minta kita duit lagi. Na'udzubillah. Seperti juga yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis. Sebagian syekh-syekh sufiah mendatangi orang kaya lalu menakut-nakuti bahayanya kaya, bahayanya nanti di hari kiamat hisabnya susah.
Sampai orang kayanya itu pening dan ketakutan. Lalu tanya, terus gimana ini? Saya memang ditakdirkan duit banyak. Oh jangan khawatir, kami siap membantu. Ujung-ujungnya apa? Minta duit. Nah seperti ini layak disembah tak layak? Baik. Sementara Allah Ta'ala dia tak minta apa-apa. Bahkan apapun yang kita sedekahkan di jalan Allah bukan kepada Allah. Allah tak perlu sedekah kita. Tapi di jalan Allah untuk fakir miskin, untuk siapa? Bukan untuk yang disembah. Ternyata Allah memberikan balasan yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah, yang mana ini ada dua tafsir. Saddu di sini dia adalah lazim, yaitu artinya adalah a'radu, mereka sendiri berpaling dari jalan Allah. Yang kedua saddu ini muta'addi, yaitu menghalangi orang lain dari jalan Allah. Maka Allah akan menyesatkan amalan-amalan mereka. Mereka beramal bukan kepada Allah, menggantungkannya pada jalan yang salah, caranya juga keliru. Ini tersesat, akhirnya amalannya gugur. Alladzina amanu walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang, sedangkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh dan mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran, demikian pula yang semisal yaitu sunnah, dan itu adalah kebenaran yang datang dari Rabb mereka, kaffara anhum sayyi'atihim, Allah akan menghapus dari mereka kesalahan-kesalahan mereka, wa aslaha balahum, dan memperbaiki keadaan mereka. Ternyata hasilnya memang lain. Orang yang pertama amalannya gugur, tak ada hasilnya sama sekali, bahkan tidak mencapai tempat kembali yang benar, namanya tersesat. Baik. Bukan kembali ke tempat asal dari tempat asal kita di mana? Di surga. Nabi Adam asalnya di surga dengan istri beliau, ibu kita. Nah, kita ingin kembali ke surga. Sementara orang-orang yang kafir dan seterusnya, mereka tersesat, akhirnya tak mampu kembali ke surga, malah kembalinya ke neraka. Na'udzubillah. Sementara orang-orang yang mukmin yang menghalangi, apa saja yang menghalangi mereka masuk surga, yaitu apa? Dosa-dosa. Allah menghapus dosa-dosa tadi. Dan yang menghalangi terpenuhinya syarat-syarat masuk surga telah Allah hilangkan. Dan Allah penuhi, Allah perbaiki syarat masuk surga. Wa aslaha balahum, memperbaiki keadaan mereka sehingga memang layak masuk surga, sehingga layak mendapatkan ucapan tahniah dari para malaikat. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam sejahtera untuk kalian, kalian telah bagus, maka masuklah ke dalam surga dalam keadaan kekal. Ternyata inilah yang beruntung, yang memang setia pada Allah. Beza dengan yang justru mengkhianati Allah. Na'udzubillah. Dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil. Baik, sekarang kenapa hukumannya seperti itu? Hukumannya lain-lain. Allah menyebutkan sebabnya. Dzalika bi anna, ini menunjukkan illah. Alasannya apa? Karena orang-orang kafir mereka mengikuti kebatilan, maka hasilnya memang kebatilan. Kebatilan adalah di dalam neraka. Baik. Wa annal ladzina amanu taba'ul haqqo min rabbihim. Sementara orang-orang yang beriman mereka mengikuti kebenaran yang datang dari Rabb mereka. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsal. Seperti itulah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan untuk umat manusia. Bidorbil amsal tuqarrabu al-afham, dengan dibuatkan permisalan-permisalan akan didekatkan pemahaman-pemahaman. Wa bidorbil amsal yattadihul matol, dengan dibuat permisalan-permisalan ucapan menjadi jelas. Baik. Kemudian di sini Imam As-Sa'di mengatakan, dan ketika itulah orang-orang yang mengikuti dengan cara yang salah kepada pihak yang salah, berangan-angan seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan berlepas diri dari pihak yang mereka ikuti.
Alhamdulillah sekarang kita masih hidup di dunia. Kita tahu di mana meletakkan wala, kesetiaan dan loyalitas, dan kita tahu di mana meletakkan barok, yaitu berlepas diri, tidak mau mengikuti pihak yang tidak tepat. Baik, hanya ikut Allah, tidak mau ikut yang lain yang menyelisihi Allah Ta'ala. Dengan cara, bagaimana cara melepaskan diri dari pihak yang diikuti? Mereka meninggalkan kesyirikan pada Allah. Sekarang disuruh untuk meninggalkan kesyirikan, malah kita yang dituduh dengan tuduhan banyak-banyak. Nanti di hari kiamat jangan salahkan kami, salah sendiri kalian, didakwai tak nak. Padahal dakwahnya free, tak minta apa-apa. Padahal yang lain-lain selalu apa? Minta ini, minta itu, proposal ini, proposal itu. Orang nggak tahu gimana cara mereka berpikir, tak mampu membedakan. Sementara dakwah Nabi jelas tidak meminta apa-apa. Tapi banyak orang, mayoritas umat itu justru selalu tidak mau ikut Nabi. Yang ikut Nabi hanya sedikit, hanya justru malah mengikuti para pendetanya atau para apa istilahnya, pemuka agama yang selalu justru sebenarnya menyusahkan umat. Minta duit ini, minta duit itu, diminta mendoakan dengan ikhlas pun tak mau. Justru apa? Oh ini perlu 2.000 lah. Na'udzubillah, doa ikhlas pun tak mau. Nah seperti itu justru yang diikuti. Kasihan masyarakat itu. Dan mereka memusatkan perhatian kepada pengikhlasan amalan untuk Allah. Dan alangkah jauhnya, yaitu apa? Angan-angan tadi jauh sekali. Kalau sudah sampai ke akhirat tak mungkin lagi kembali ke dunia. Perkara ini telah luput, yaitu kesempatannya telah lenyap. Dan waktunya bukan lagi waktu adanya penundaan dan pengakhiran. Sudah diberi kesempatan 60, 70 tahun, 200 tahun, kalau sampai 200 tahun. Nah, tapi kalian yang selalu menunda-nunda untuk mentauhidkan Allah, menunda ikut sunnah, menunda menaati Allah, masih terus bergelimang dalam syirik atau kebid'ahan atau kemaksiatan dan sebagainya itu, tak segera mau memusatkan perhatian kepada Allah Ta'ala. Bersamaan dengan ini, mereka adalah para pendusta. Allah tahu hati mereka, makanya layak untuk tidak keluar dari neraka. Allah tahu karakter hati mereka. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, pasti mereka kembali kepada perkara yang dilarang. Karena memang dunia adalah negeri ujian. Allah jadikan orang begitu sampai ke dunia, lupa dia, lupa dari apa yang dijanjikan. Sebagaimana kebanyakan orang lupa dengan perjanjian di alam ruh. Mereka sudah berjanji Allah adalah Rabb mereka, dengan konsekuensi hanya Allah lah yang disembah. Setelah lahir ke dunia, dia tak ingat apa-apa. Tapi Allah masih memberikan akal dan fitrah agar mereka mampu menilai mana yang benar, mana yang salah. Itu pun Allah mengirimkan para nabi dan menurunkan kitab suci. Ujung-ujungnya kembali ke karakter jiwanya. Yang cinta kebenaran mau, yang tidak cinta kebenaran akan kembali kepada kebatilan lagi. Baik. Kemudian itu tadi hanyalah ucapan yang mereka katakan semata dan angan-angan yang mereka angankan semata tatkala mereka sudah sangat bengang dan marah, yaitu kalau Indonesia bilang apa, jengkel. Soalnya ini rekamannya sampai sana, jadi kadang kita perlu jelaskan gitu-gitu ya. Sambil anak melatih pakai bahasa di sini. Itu tadi bukan janji yang asli, janji yang jujur, tetapi mereka mengucapkan itu tatkala mereka sangat menyesal atas sikap dari pihak yang diikuti. Ternyata yang diikuti tidak bertanggung jawab. Ya, iblis sendiri mengatakan fala talumuni wala walumu anfusakum. Jangan kalian celah saya, tapi celah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Saya tidak akan mampu menyelamatkan kalian, kalian juga tak mampu menyelamatkan saya. Ternyata janji selama ini tidak ada gunanya sama sekali. Sebagaimana janjinya para tokoh-tokoh sufiyah, ya muridi tamassak bidhaili unjika min nari. Wah, hebat sekali engkau. Wahai orang yang menginginkan saya, makanya istilahnya kan murid, para pengikut murid yang menginginkan, bukan ingin Allah tapi ingin apa? Syekh tarikatnya. Tamassak bidhaili, pegang erat. Pegang eratlah ujung baju saya, unjika min nari, saya selamatkan engkau dari neraka saya. Punya neraka aja tidak, tapi memang klaim sebagai Tuhan, neraka itu milik saya. Alhamdulillah. Ternyata di hari kiamat
tak akan saling membantu. Sudah sangat menyesal, para pengikut itu menyesal. Belum lagi yang naudzubillah yang di Mesir dan yang di Indonesia itu, yang dikatakan setiap ada yang kawin, amalan pertamanya biar istrinya diberkahi, diserahkan ke syekh tarikat. Naudzubillah. Katanya Tuhan, ternyata masih perlu syahwat. Itu pun mau. Gimana orang-orang tuh akalnya? Disebutkan di dalam kitab-kitab tentang masalah sufiyah. Mereka memang cerita seperti itu. Akalnya kemana? Naudzubillah. Tapi kalau kita cerita ke masyarakat sufi gini, malah kita yang dimarahi. Karena kita ingin menyelamatkan mereka, kasihan. Kata beliau, yaitu mereka marah kepada pihak yang diikuti, tatkala pihak-pihak yang diikuti itu justru berlepas diri dari pihak yang mengikuti. Ia tak mau bebannya banyak, tak mau memikul dosa mereka. Padahal kita sudah dengar langsung dulu waktu di Indonesia, pihak-pihak itu mengatakan, sudah kalian tak perlu ikut Wahabiyah, ikut kami aja, dosa kami yang pikul. Wah, besar mulut. Nanti di hari kiamat tak akan mau memikul dosa pihak yang lain. Nauzubillah, itu penuh dusta. Kata beliau, padahal dosanya adalah dosa mereka, tapi ternyata mereka, yaitu pihak yang diikuti, tak mau turut memikul dosa, padahal mereka yang menyesatkan pengikutnya. Sudah akhirnya pengikutnya memang sangat marah kepada yang diikuti, tapi tak ada gunanya. Pemimpin dari pihak yang diikuti di dalam keburukan adalah iblis. Bersamaan dengan itu dia sendiri berkata kepada para pengikutnya, yaitu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Tatkala seluruh urusan telah diputuskan, yaitu di hari kiamat itu, iblis mengatakan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar. Saya juga memberikan janji pada kalian, lalu saya menyelisihi kalian. Na'udzubillah. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Saya sama sekali tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Illa an da'autukum fastajabtum li. Hanya saja saya mengajak kalian lalu kalian yang memenuhi seruan saya. Nauzubillah. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan kalian mencela saya, tapi celalah diri kalian sendiri. Gimana kita bayangkan betapa marahnya waktu itu situasi para pengikut. Mungkin kalau boleh sampai stroke gitu. Ternyata iblis tak mau melindungi sama sekali. Padahal kalau dalam keyakinan orang-orang Kristen, boleh seseorang itu membuat perjanjian dengan iblis, lalu iblis akan melindungi dari ini, melindungi dari itu, dan seterusnya. Itu semua hanyalah tipuan dari iblis. Iblis tak punya kekuasaan apa-apa. Inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Umar bin Khattab tak lihat syaitan, tapi tahu-tahu syaitan pun takut dengan Umar. Tak mampu apa-apa. Asal iman kita kuat, bersandar hanya pada Allah. Kalau tidak, memang setan betul-betul datang, mengganggu, menyakiti, mengganggu harta kita, mengganggu keluarga kita, terkadang mengganggu kesehatan kita, dan sebagainya. Dia mampu melakukan apapun karena pihak manusianya yang membuka pintu untuk setan menguasai dirinya. Tuh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama sultanuhu ala ladina, itu apa? Sesungguhnya kekuasaan syaitan itu hanyalah kepada orang-orang yang mengikuti dia dan berbuat syirik kepadanya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Soalan. Saya mengatakan bahwa jika kita bertakwa, Allah akan beri furqan kepada kita. Betul. Boleh berikan dan dari sungguh-sungguh berikan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuk kalian furqan dan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Baik, kita lihat ini ayat berapa yang Al-Furqan itu. Siapa yang sudah menemukan duluan ayat berapa itu?
Tayyib, ayat yang ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuk kalian furqan dan menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan mengampuni kalian. Dan Allah adalah zat yang memiliki kurnia yang besar. Jadi satu jenis amalan mendatangkan keuntungan banyak sekali. Yang pertama kali disebutkan adalah furqan. Al-Furqan disebutkan oleh para mufassirun, yaitu memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, dan juga memisahkan mana yang bermanfaat dan mana yang bermadharat, dan memisahkan mana yang hasilnya baik dan mana yang hasilnya justru adalah kesusahan, dan seterusnya. Itu dikatakan furqan. Baik. Dan hikmahnya adalah yaitu yang namanya takwa. Inti takwa dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim adalah intisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sementara Allah Ta'ala telah berfirman, walladzina tadau zadahum huda. Orang-orang yang mau mengikuti petunjuk, menjalankan perintah misalkan, maka Allah akan menambahkan hidayah. Makanya dia menjadi semakin punya ilmu, kemampuan untuk memisahkan antara yang ini dengan yang itu. Ini dari satu sisi, semakin melaksanakan perintah akan semakin mendapatkan hidayah. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Al-Harits Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, walaupun di situ ada rawi yang hilang, yaitu Mamtur Al-Asdi, tetapi diriwayatkan dengan sanad yang muttasil, disebutkan nama rawinya Mamtur Al-Asdi, diriwayatkan oleh Imam Nasai. Di situ Rasulullah mengatakan apa itu? Was-sholatu nur. Salat adalah cahaya. Karena memang dengan semakin orang rajin sholat, semakin dia mendapatkan hidayah. Ini dalil umum. Dalil khususnya adalah sholat istikharah. Memang betul-betul di situ sholat khusus untuk mendapatkan hidayah, memisahkan mana yang masih membingungkan, saya memilih ini atau memilih yang itu, mana yang lebih bermanfaat dari dua perkara ini, dan seterusnya. Jadi betul-betul semakin melaksanakan perintah akan semakin mendapatkan tambahan hidayah. Sebaliknya, di antara bentuk pola takwa adalah meninggalkan larangan. Tatkala kita tahu bahwasanya yang namanya maksiat itu akan semakin mendatangkan kegelapan dan kesesatan. Misalkan apa itu? Maksiat yang mendatangkan kegelapan. Bahwasanya maksiat adalah mendatangkan kegelapan, yaitu apa? Wallahu la yahdil kaidal khainin. Innallaha la yahdi kaidal khainin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah pada tipu daya orang yang berkhianat. Semakin maksiat justru semakin jauh dari hidayah. Falam mazahu azaghallahu qulubahum. Semakin tatkala mereka menyimpang, Allah pesongkan sekalian hati-hati mereka, justru semakin jauh dari hidayah. Sebagaimana dalam hadis Jabir, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Sebagaimana juga dalam hadis yang sahih itu Abi Hurairah, hadis Tirmidzi, yaitu apa? Tentang tafsir kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan yang menimbulkan noktah hitam di dalam hati mereka adalah apa yang mereka perbuat, yaitu berupa dosa-dosa. Jadi dosa memang menimbulkan kegelapan. Baik. Nah, kalau demikian, tatkala kita bertakwa menjauhi dosa-dosa, berarti apa? Kita menjauh dari sebab-sebab yang menghalangi datangnya furqan tadi. Baik. Dan terkadang kita sengaja melakukan amalan untuk menjauhi dosa, sengaja untuk tidak mencuri, tidak berzina, tidak berjudi, tidak merompak dan sebagainya. Tapi banyak sekali karena kejahilan kita melakukan maksiat tanpa kita tahu itu adalah maksiat. Dan boleh jadi di sebagian maksiat itu kita tak dapat udzur, sudah wajib tahu tapi kita kurang belajar sehingga jatuh kepada maksiat-maksiat, atau kita tahu dengan sengaja tapi setelah itu kita lupa untuk bertobat. Tapi kalau kita bertakwa, maka ada tambahan facility tadi. Apa itu? Yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa besar kalian. Nah, semakin dosa itu dihilangkan, semakin bersinar hatinya, semakin putih dan semakin tahu, semakin mendapatkan hidayah.
Itulah yang dikatakan furqan. Itulah keterkaitan antara ketakwaan dan furqan itu. Sebagian ulama berdalilkan dengan ayat yang lain, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian dan Allah akan menambahkan, akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Jadi kunci dari furqan adalah yaitu bertakwa. Wallahu a'lam. Allahul musta'an. Amin wa iyyakum. Ya, ini memang kita semuanya serba kurang, tapi berusaha jalan semampunya sedikit demi sedikit tiap hari menambah ketakwaan, semoga mendapatkan furqan. Wallahu a'lam.